kepada firman air dan roh. Supaya menang atas semua pendusta itu, kita harus selalu merenungkan firman Injil air dan roh ini. Kalau kita sudah percaya kepada Injil air dan roh sekarang dan kemudian disucikan dari semua dosa, maka pergumulan kita melawan para pendusta itu sudah dimulai. Mereka yang percaya kepada Injil yang sejati akan melawan dan menang atas mereka yang memiliki Injil yang keliru. Kita harus selalu memberitakan Injil air dan roh kepada pengikut Injil keliru yang demikian. Mengapa? Karena kuasa Injil air dan roh bisa menghancurkan iman keliru mereka dan memberikan kepada mereka kehidupan yang baru. Alkitab mengatakan supaya kita mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Karena itu, kita tidak pernah boleh kalah dalam perjuangan rohani yang baik yang menyelamatkan jiwa-jiwa dari dosa-dosa mereka. Dalam perjuangan rohani kita bisa kita temukan berkat-berkat keselamatan jiwa-jiwa. Dengan senantiasa berjuang melawan dan menang atas semua pendusta dengan iman kita kepada Injil air dan roh, kita bisa memberikan buah kehidupan kekal kepada Allah. Tuhan memerintahkan supaya kita belajar dari perumpamaan tentang pohon ara. Pohon ara melambangkan bangsa Israel. Masing-masing bangsa memiliki bunga atau pohon nasionalnya sendiri-sendiri. Dan bagi bangsa Israel, lambang mereka adalah pohon ara. Anda harus menyadari bahwa ketika bangsa Israel tumbuh dan berdaun lebat, maka akhir zaman sudah dekat.
Alkitab mengatakan bahwa Tuhan akan datang kembali ketika bangsa Israel dibangun kembali di bumi ini dan menjadi kuat. Di hari-hari ini surat kabar dipenuhi dengan kisah-kisah yang menuliskan tentang konflik antara Israel dengan Palestina. Israel saat ini memiliki daerah sejarahnya dan memiliki kekuatan yang besar. Masa depan Israel sekarang ini tergantung sepenuhnya kepada Allah. Apakah bangsa Israel jatuh atau bangkit di masa yang akan datang akan digenapi seperti firman Allah. Dan ketika bangsa Israel lenyap dari muka bumi ini, maka Anda harus menyadari bahwa saat itu adalah kedatangan Tuhan kedua kali ke dunia ini. Seperti yang dikatakan Alkitab bahwa Tuhan akan datang kembali ketika pohon ara berdaun lebat. Ia menubuatkan mengenai akhir zaman ini adalah melalui kebangkitan kembali dan kemakmuran Israel. Juga ia menubuatkan mengenai masa-masa akhir zaman ketika semua malapetaka dan bencana alam akan menimpa dunia ini. Allah mengatakan kepada kita semua supaya memiliki dan memelihara iman kepada Injil, air, dan Roh. Semua tujuan Allah berfokus kepada iman kepada Injil, air, dan Roh. Karena itu, mereka yang percaya kepada Injil, air, dan Roh diselamatkan dari dosa mereka. Tuhan mengatakan, berjaga-jagalah dan senantiasa sambil berdoa. Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Lukas 21 ayat 36. Dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan bisa luput dari kesengsaraan besar yang akan datang. Tetapi dengan percaya kepada firman Allah, kita bisa menang atas hal itu. Kita sekarang bisa melihat diri kita ada dalam keadaan di mana kita harus mempersiapkan iman kita untuk kemartiran kita karena masa kesengsaraan itu sudah semakin mendekat. Kalau orang-orang Kristen berpikir bahwa mereka tidak akan mengalami masa kesengsaraan besar ketika akhir zaman tiba, iman mereka salah besar. Kita jangan percaya kepada doktrin pengangkatan pre-tribulasi. Doktrin ini menyimpang dari Alkitab, karena kitab suci, khususnya kitab Wahyu, mengatakan bahwa kemartiran orang-orang kudus akan terjadi pada masa setelah 3,5 tahun pertama dari 7 tahun masa kesengsaraan besar terjadi. Bagi orang-orang kudus, membayangkan bahwa mereka tidak akan masuk ke dalam masa 7 tahun kesengsaraan besar itu akan membawa mereka kepada iman yang salah paham dan berbahaya. Anda harus menyadari bahwa mereka yang percaya kepada Yesus juga akan masuk ke pertengahan masa kesengsaraan besar itu. Kalau kita perhatikan seluruh firman Allah, sampai berapa lama orang-orang benar akan tetap hidup di dunia ini? Mereka akan tetap ada di dunia ini sampai iblis menuntut agar orang-orang berdosa memakai tanda khusus darinya, dan saat itu orang-orang kudus akan dijadikan martir oleh pasukan antikristus. Inilah kebenaran yang dinyatakan oleh Allah dan iman yang benar. Peperangan rohani besar yang akan terjadi di akhir zaman. Akibat dari iman orang-orang benar dengan jelas ditunjukkan pada masa kesengsaraan besar yang diizinkan terjadi oleh Allah. Anda harus menyadari bahwa tanpa iman Anda kepada Injil, air, dan Roh, Anda tidak akan mendapatkan kemenangan yang sejati atas iblis di akhir zaman. Tetapi pada saat yang sama, Anda juga harus menyadari dengan baik bahwa kemenangan akhir yang akan diterima oleh orang-orang benar, karena dengan iman mereka kepada Injil, air, dan Roh, mereka akan menjadi pemenang yang sejati bahkan pada saat akhir zaman semakin mendekat. Dengan demikian, kita harus melengkapi karya pekabaran Injil, air, dan Roh ke seluruh penjuru dunia sebelum kedatangan akhir zaman terjadi. Kita harus memperkenankan hati Allah dengan percaya kepada Injil, air, dan Roh. Kita memiliki Injil, air, dan Roh, firman iman yang bisa memberikan kepada kita kemenangan akhir. Allah dengan jelas mengatakan mengenai apa yang akan terjadi dengan dunia ini. Kita juga harus menyadari bahwa Tuhan akan kembali pada saat itu, bahwa Ia akan mengangkat orang-orang kudus ke angkasa,
dan bahwa Ia akan menjatuhkan kecelakaan besar bagi mereka yang saat itu masih ada di dalam dunia ini. Dengan demikian, kita harus menghadapi akhir zaman ini dengan percaya kepada Injil air dan Roh, dipersenjatai dengan iman yang sejati. Allah sudah mengatakan kepada orang-orang yang percaya kepada Injil air dan Roh agar mereka menantikan kerajaan 1000 tahun di dalam iman, seperti yang dikatakannya pada masa Nuh bahwa akhir dunia ini akan terjadi pada saat orang masih akan makan dan minum. Tanpa percaya kepada Injil air dan Roh, manusia tidak bisa menyelesaikan masalah dosa di akhir zaman. Dengan segala cara, kita harus percaya kepada Injil air dan Roh. Mereka yang tidak percaya kepada Injil air dan Roh ini tidak akan dibiarkan sama sekali oleh Allah. Allah akan memberikan bencana yang paling mengerikan ke dunia ini di babak akhir dari masa akhir zaman. Karena mereka yang tidak percaya kepada Injil air dan Roh tidak bisa menghindar dari penghukuman Allah yang adil, mereka juga harus percaya kepada Injil ini pada saat ini juga. Untuk menghindarkan diri dari penghukuman Allah, karena itu sangat penting bagi semua I came to party. Because of what you done for me. In the
I can do all things because of what you've done for me. Oh, you are hiding deep down, and your kingdom will have no end. I can favor